netral didekati oleh benda yang bermuatan negatif. Gambar yang benar sesuai keterangan tersebut adalah titik-titik A, B, C, D. Contohnya seperti itu. Nah, saya akan tulis sebuah simulasi. Nah, kita lihat di situ. Halo, salah satu tolong dijawab, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Ini adalah sebuah elektroskop. Begitu. Saya buat netral dulu. Nah, ini sebuah elektroskop. Gitu ya. Nah, elektroskop yang terlihat di layar kalian itu adalah elektroskop bermuatan netral nih. Yang saya tunjuk dengan kursor ini. Ada beberapa pilihan benda yang akan kita dekatkan. Gitu. Ketika ini bermuatan netral, apa sih maksud dari muatan netral begitu? Elektroskop netral berarti elektroskop yang di situ jumlah proton dan elektronnya adalah sama. Ketika elektroskop netral itu kita dekatkan sebuah benda, kita dekatkan di elektroskop yang netral, maka apa yang akan terjadi? Gitu. Kita dekatkan. Nah, maka yang akan terjadi adalah daunnya itu melebar. Dan perhatikan, ketika benda yang saya gerakkan ini bermuatan positif, maka kepalanya ini menjadi negatif dan yang bagian bawah itu menjadi positif, yang daunnya itu positif. Selanjutnya, ketika benda yang saya dekatkan itu adalah bermuatan negatif, maka kepalanya itu bermuatan positif dan daunnya itu bermuatan negatif. Nah, saya jauhkan lagi, maka akan lingkup lagi. Ketika benda ini netral, sama-sama netral, saya dekatkan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Begitu. Nah, sekarang tadi saya dekatkan. Gitu ya, didekatkan seperti ini. Ketika saya sentuhkan, maka elektroskop ini bermuatan positif. Begitu. Ketika elektroskop ini bermuatan positif, saya dekatkan dengan benda bermuatan positif, maka daunnya akan semakin melebar. Dan lihat tuh, daunnya yang bagian bawah itu muatannya menjadi positif, kemudian kepalanya negatif, ya, dan bendanya bermuatan positif. Oke, saya jauhkan lagi, gitu. Selanjutnya, ketika elektroskop bermuatan positif, itu benda didekatkan, maka apa yang terjadi? Gitu. Kepalanya menjadi positif, daunnya menjadi negatif, dan tidak terjadi perubahan jarak atau lebarnya, mekarnya itu tetap sama saja. Gitu. Kemudian kalau ini saya sentuhkan, maka kembali menjadi netral. Gitu ya. Nah, sekarang ketika ini saya sentuhkan, maka elektroskopnya bermuatan apa sekarang? Halo? Bermuatan apa sekarang? Negatif. Ketika elektroskop ini bermuatan negatif, dan apabila benda kita dekatkan, apa yang terjadi? Kepalanya menjadi negatif, daunnya menjadi positif, gitu kan? Mekarnya tidak terjadi perubahan, gitu, tetap saja. Hanya terjadi perubahan muatan di kepala dan di daunnya. Oke, ketika saya dekatkan dengan muatan negatif, maka daunnya itu akan
mekar lebih lebar. Nih. Oke. Ini muatan negatif, saya dekatkan kepalanya menjadi positif. Kenapa kepalanya menjadi positif? Oke, ini ya, seperti ini. Perhatikan, ingat ketika muatan yang sejenis bertemu. Ya, nah, maka ketika sebuah muatan yang sejenis itu bertemu akan terjadi tolak-menolak. Ketika tolak-menolak, maka elektron itu pergi menuju ke bawah yang biru-biru itu. Karena kepalanya ditinggalkan elektron, maka muatannya menjadi positif. Itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa membantu memahami elektroskop ini. Lanjut sekarang ke soalnya. Ya, berarti sebuah elektroskop netral didekati oleh benda yang bermuatan negatif. Gambar yang benar sesuai dengan keterangan tersebut adalah yang mana ini? Yang mana? Ketika benda negatif didekatkan yang netral. Tadi sudah tahu di animasi tadi. Nah, ini saya jelaskan nih. Pakai pulpen merah. Ya. Nah, ketika di sini ini ya, saya jelaskan di sini. Ketika netral, gitu ya. Ketika netral, ini netral, maka jumlah proton dan elektronnya di sini itu sama. Jadi jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Itu kalau netral. Ketika benda bermuatan negatif didekatkan ke sini, maka elektronnya yang ada di sini akan menuju ke bawah, berjalan karena dia akan berjalan, akan menuju ke bawah, sehingga di bagian di sini ini menjadi muatan negatif. Nah, muatan negatif dengan muatan negatif maka akan terjadi gaya tolak menolak. Karena tolak menolak, maka di sini ini semakin melebar di sini. Bisa dipahami? Oke, netral itu apa maksudnya? Oke, muatan netral misal ini positifnya 2, ini negatifnya 2, itu kepalanya di situ, ini netral, itu ya. Terus ini mula-mula belum mekar, belum saling tolak menolak. Ketika didekatkan benda negatif, itu ya, ini negatif, maka karena yang positif ini akan tarik menarik dengan negatif dan negatif dengan negatif itu tolak menolak, maka ada gaya tolak nih. Negatif dengan negatif ini tolak menolak. Karena tolak menolak, maka dia ditolak ke sana. Terus gerakannya itu menuju ke sini. Sehingga dia semakin melebar. Begitu. Ya, jadi jawabannya yang A ya. Oke. Ya, lanjut. Nih, kita bicara sekarang tentang listrik statis. Dua buah benda bermuatan dengan muatan yang sama. Jaraknya dijadikan 3 kali semula. Maka gaya yang akan dialami kedua muatan adalah titik-titik. Oke, Pak, bantu nasi. Oke. Ini ada 2 buah benda, gitu ya. Ada 2 buah benda yang dilihat ini, saya tunjukkan dengan kursor. Force on M2 by M1 1,73 kali 10 pangkat min 7 Newton. Artinya apa? Gaya oleh M2
gaya yang dialami oleh M2 yang disebabkan oleh M1, 1,73. Demikian juga dengan gaya yang dialami oleh M1. Itu besarnya sama, muatannya, gayanya sama, 1,73 kali 10 pangkat min 7. Begitu. Nah, ketika ini saya jadikan, bentar, biar 400, biar sama dulu. 400. 400, begitu. Nah, ini kebetulan muatannya berbeda, biru dan merah, gitu ya. Sehingga gayanya adalah tarik-menarik. Sekarang jaraknya, kita lihat, ini kita ukur. Jaraknya 4 cm. 4 lebih sedikit gitu ya, kita anggap 4, atau tak pakai 4 dulu. Oke, 4. Nah, jarak antar kedua muatan itu 4 cm. Gayanya berapa? Ini. Berapa? Salah satu tolong bacakan. Yang saya tunjuk dengan kursor ini. Halo. Halo. Masih terdengar suara saya? 6,67 kali 10 negatif 10 pangkat 7 Newton. Ya, sama atau gayanya nih ya. Nah, sekarang ketika ini saya dekatkan menjadi 2. Wow. Gayanya berapa sekarang? 2,67 kali 10 pangkat min 6 Newton. Oke, ketika 4 tadi berapa? 6,67 ya. Nah, kemudian kalau saya jauhkan lagi dari 4, sekarang lihat di depannya saja, 6,67 ketika jaraknya 4. Ketika saya jauhkan menjadi 8 begitu. Apa yang terjadi? Gayanya semakin besar atau semakin kecil? Dari 6,67 menjadi 1,67. Berarti gaya yang dialami oleh dua benda ini menjadi semakin kecil ketika jaraknya diperlebar. Tak dekatkan lagi di 4. Nih, 6,67. Tak jauhkan lagi di 8. Sekarang menjadi 1,67. Jadi, ketika semakin jauh muatan itu, maka gaya interaksinya akan semakin kecil. Kalau didekatkan, maka gayanya semakin besar. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, lanjut sekarang ke sini. Dua benda bermuatan dengan muatan yang sama. Jaraknya dijadikan 3 kali semula. Nah, di sini ada muatan. Ini adalah I1. Kemudian ini adalah I2. Jaraknya ini kita sebut sebagai R. Itu ya, ini kondisi awal. Muatannya sama. Kemudian jaraknya dijadikan 3 kali semula. Gitu. Berarti sekarang ini I1, terus nah di sini I2. Ini jaraknya sekarang menjadi 3R. R-nya R kecil. Maaf ya. R-nya R kecil. Nah, terus kalau jaraknya diperlebar seperti ini, gayanya semakin besar atau semakin kecil? Kecil. Semakin kecil. Berarti jawabannya yang 9 kali semula salah. 4 kali semula salah. Kita tinggal punya 2 pilihan, C dan D. Ya. Nah, sekarang kita punya gaya yang pertama, F1 sama dengan I1 pada K ya, K
kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Kemudian ini mula-mula, F mula-mula. Kemudian F2-nya itu sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 per 3R kuadrat, begitu. Nah, sekarang di sini kita bisa merubah menjadi K kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi, ini dikuadratkan. 3 kuadrat berapa? 9. R dikuadratkan. R kuadrat. Maka sama dengan bisa kita tuliskan 1/9 kalikan K Q1 Q2 per R kuadrat. Atau ini boleh kita tuliskan juga 1/9 F1. Ya kan? F1 kan K Q1 Q2 per R kuadrat nih. Nah ini kita beri nama atau sama dengan F1. Jadi ketika jaraknya diperjauh 3 kalinya, maka dia akan semakin kecil, yaitu 1/9 kali dari gaya semula. Nih jawaban yang benar 1/9. Oke, ada pertanyaan? Nah, konsepnya harus dikuasai ini ya. R-nya semakin jauh begitu, maka F-nya semakin kecil. Oke ya.